Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zuhra Milanda, NIM 2016050008, akan menjelaskan tentang kegiatan usaha bank syariah. Kegiatan usaha bank syariah ada tiga. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding. Yang kedua, penyaluran dana atau lending. Yang ketiga, jasa. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Yang pertama, simpanan atau wadiah. Wadiah yaitu titipan. Wadiah adalah jenis simpanan yang menggunakan prinsip menitipkan tanpa adanya bagi hasil menggunakan akad wadiah menggunakan akad yad damanah. Contoh dari akad wadiah ini adalah giro atau tabungan. Yang kedua, investasi. Investasi yaitu mudharabah. Pengertian dari mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pihak modal atau sohibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Contoh dari investasi mudharabah adalah tabungan dan deposito. Yang kedua, penyaluran dana atau lending. Penyaluran dana atau lending adalah kegiatan memberikan pinjaman kepada masyarakat dari lembaga keuangan, kepada perseroan. Yang pertama, jual beli. Jual beli ada tiga, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Murabahah adalah jual beli barang menggunakan margin, atau bisa juga diartikan dengan transaksi jual beli barang dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Contoh, si A membeli HP merek Samsung kepada si B seharga 2.500.000. Salam adalah jual beli barang yang bayarnya di muka, atau bisa juga diartikan dengan jual beli menggunakan sistem pesanan. Adapun contoh nyata dari akad salam ini adalah 1. Uang membeli barang dianjurkan untuk dibayar terlebih dahulu atau dibayar di muka. Yang kedua, barang yang menjadi hutang penjual harus sesuai. Yang ketiga, barang harus sesuai dengan keterangan yang dijanjikan penjual saat akad. Yang keempat, menyebutkan sifat-sifat barang secara jelas dalam bentuk ukuran dan bentuknya. Yang ketiga, jual beli istisna adalah jual beli barang yang dilakukan dengan pesanan. Contohnya, jika ada seseorang yang memesan sejumlah barang kepada perusahaan atau kepada unit usaha, barulah unit usaha tersebut melakukan pengadaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, bagi hasil. Bagi hasil ada dua, yaitu musyarakah dan mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal pokok yang terdapat dalam mudharabah ini adalah: yang pertama, ada pemilik dana atau bank. Yang kedua, orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola suatu usaha. Yang ketiga, mencari keuntungan. Dan keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Yang keempat, pemilik dana atau bank menanggung semua resiko kerugian pengelola bisnis tanpa mengurangi dana pokok. Yang kedua, musyarakah. Bagi hasil musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak memberikan masing-masing dananya untuk dijadikan modal awal. Kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung berdua sesuai dengan kontribusi dana masing-masing pihak. Hal-hal yang
hal-hal pokok yang terdapat dalam musyarakah ini adalah yang pertama dua pihak atau lebih. Yang kedua, masing-masing pihak memberikan modal. Yang ketiga, ada objek usaha yang dijanjikan. Yang keempat, ada pembagian risiko, kerugian dan keuntungan. C. Sewa menyewa. Sewa menyewa ada dua, yaitu ijarah dan ijarah. Ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan. Contohnya, sewa ruko, bayar uang sekolah. Kedua, ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan wa'ad kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Misalnya, jika seseorang membeli ruko kepada pihak bank seharga 50 juta dan dia telah membayar sewa sebanyak 30 juta, maka bank bisa jadi menjual ruko tersebut kepada pihak penyewa dengan harga 20 juta. Yang ketiga, ada jasa. Jasa ada 5, yaitu wakalah, hiwalah, kafalah, ron, dan qard. Yang pertama, wakalah. Wakalah adalah suatu perjanjian yang menyampaikan adanya pendelegasian kekuasaan dan penyerahan modal dari pihak pertama kepada pihak kedua. Yang kedua, hiwalah atau anjak piutang, yaitu transaksi mengalihkan hutang piutang. Yang ketiga, kafalah atau bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Yang kedua, ran atau gadai, menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang telah diberikan. Yang kelima, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Sekian penjelasan saya tentang kegiatan unit usaha Bank Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.